sekarang gimana nih caranya supaya bisa meluangkan waktu bersama padahal waktunya juga tidak terlalu banyak, ya kan? Oke, nah the key is this. Apa yang bisa kita lakukan untuk selalu berpikir positif ketika dalam sebuah hubungan sudah tidak ada rasa saling peduli satu sama lain? Bagaimana cara menjaga cinta atau hubungan jarak jauh agar tidak bosan? Supaya dia selalu perhatian dan merindukan kita terus. Apa yang harus kita lakukan? Oke, next questions. Pertanyaan berikutnya dari @ram_ariga. Selamat malam Miss Mary, saya pengagum berat kamu. Wah, terima kasih. Dan saya mau bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk selalu berpikir positif ketika dalam sebuah hubungan sudah tidak ada rasa saling peduli satu sama lain dan mementingkan diri sendiri? Wah, apakah menurut Miss Mary sebuah hubungan keluarga itu akan bisa bertahan jika rasa itu sudah tidak ada? Dan apa yang akan saya lakukan ketika keadaan itu menyangkut emosional atau kejiwaan kita sendiri? Karena pada dasarnya setiap orang pasti ingin kehidupan yang baik dan harmonis. Terima kasih. Wow, hai Ram. Saya panggilnya Ram atau Ariga nih. Oke, hai Ram. Thank you buat pertanyaannya ya. Wow, banyak nih pertanyaannya. Oke, mungkin dari pengalaman saya dan dari pemikiran saya, semoga ini bisa bermanfaat. Ketika suatu hubungan sudah tidak ada rasa dan saling peduli satu sama lain dan mementingkan diri sendiri, tentu saja pasti tidak menyenangkan ya. Tapi saya ingin kamu ingat dulu bahwa di awal pasti kamu pernah dong saling sayang dan peduli. Cuma mungkin ada sesuatu yang terjadi dan itu dibiarkan dan akhirnya sekarang benar-benar saling gak peduli nih dan saling gak mementingkan diri sendiri dan akhirnya jadi jalan sendiri-sendiri. Oke, nah jadi saya selalu kasih analogi sama seperti kalau sesuatu hal yang baik itu pasti dirawat ya, sama seperti kuku. Oke, kalau kuku ini kita tidak rawat, lama-lama bertumbuh dan ketika kuku itu panjang, seringkali kita jadi tercakar, kita jadi terluka dengan kuku tersebut. Nah, ketika kuku yang panjang itu melukai kita atau akhirnya tercakar, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu akan ambil gunting dan kamu akan potong kukunya. Betul. Yang dipotong kukunya bukan jarinya. Kenapa? Ya karena kamu pikir, ya iyalah Miss Mary masa jarinya yang dipotong, ya kan? Nggak masuk akal dong, harusnya kukunya yang dipotong. Nah, sama juga dalam sebuah hubungan, menurut saya kalau hubungan itu tidak kita jaga dan kita rawat dengan baik, suatu saat pasti mungkin akan bisa melukai, sama seperti kuku. Tapi ketika kita menyadari hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita potong kukunya bukan tangannya. Nah, dalam sebuah relationship berarti yang kita potong adalah egonya, bukan putus hubungannya. Nah, artinya salah satu dari kalian harus ada yang mau mengalah. Ini bukan masalah benar atau salah ya, tapi ini masalah siapa yang mau mengalah, yang mau bersuara duluan, yang mau mengulurkan tangan duluan, dan mau melakukan pendekatan. Ya, karena ya pada akhirnya ketika semua udah berjauhan ya mungkin ya akhirnya jadi sendiri-sendiri. Tapi ketika seseorang sudah berniat baik dan akhirnya niat baik itu terus-menerus dilakukan dan dikomunikasikan, saya yakin pasti waktu yang akan mendekatkan kalian kembali. Dan kuncinya juga harus bersabar. Kenapa? Karena sama seperti sebuah luka, kalau luka itu sudah terlalu besar, dalam prosesnya pun juga butuh waktu untuk menyembuhkan, butuh waktu untuk pemulihan. Nah, jadi sama juga dalam sebuah hubungan. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa oke, dalam waktu sehari pasti bisa balik lagi seperti semula, ya pasti tidak seperti itu. Ya, tapi kita sama-sama mengusahakan dan kita sama-sama memberi jeda waktu untuk saling menyembuhkan dan pada akhirnya bisa kembali saling menyayangi dan nggak egois lagi. Dan apakah hubungan itu bisa bertahan walaupun rasa sudah tidak ada? Jawabannya bisa. Karena hubungan itu bukan hanya tentang rasa, tapi itu tentang komitmen, tentang usaha, tentang kemauan. Ya, jadi komitmen di awal, suka dan duka, tangis dan tawa, tetap bersama. Jadi asalkan dua-duanya masih mau berusaha, menurut saya cinta itu akan selalu ada.
Oke, pertanyaan berikutnya dari @eni_rahayu1401. Ini tanggal ulang tahun kali ya, 14 Januari. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga cinta atau hubungan jarak jauh agar tidak bosan? Supaya dia selalu perhatian dan merindukan kita terus. Apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi buat Eni dan juga kalian-kalian semua para pejuang LDR, long distance relationship, ya memang yang namanya long distance pasti tidak mudah ya, dibutuhkan usaha ekstra untuk bisa sama-sama saling menjaga, untuk bisa sama-sama saling percaya. Nah, tapi cara menjaganya seperti apa? Menurut saya sih mungkin ada dua hal, sama juga ya, karena bukan hanya masalah LDR, kalau misalnya orang yang ada di samping tapi kalau kita nggak menjaga pun ya tetap aja bisa bosan kalau kita tidak mengusahakan. Nah, jadi dua hal ini menurut saya basic human needs sih. Yang pertama adalah certainty, yang kedua adalah variety. Oke, yang pertama adalah certainty. Jadi seringkali yang dalam namanya hubungan itu butuh yang namanya kepastian. Nah, jadi caranya supaya tidak bosan berarti harus membuat yang namanya ritual ya, sebuah kepastian, sebuah hal-hal yang memang selalu konsisten kalian lakukan terus-menerus. Nah, jadi contohnya nih kalau misalnya saya dan suami saya ya setidaknya mungkin setiap seminggu sekali, setiap hari Sabtu kita pasti akan nonton Netflix bareng, atau setiap hari Jumat kita pasti akan dinner bareng gitu, dan selalu di jam yang sama dan selalu melakukan ritual yang sama. Oke, nah jadi itu ya, jadi butuh rutinitas, butuh kepastian, sesuatu hal yang bisa kita nanti-nanti. Wah, nunggu-nunggu hari Jumat nih supaya kita bisa dinner bareng, atau enggak nunggu-nunggu hari Sabtu nih supaya kita bisa nonton Netflix bareng. Oke, jadi sesuatu yang ditunggu. Ya, jadi itu certainty. Nah, tapi yang kedua tadi saya bilang juga adalah variety, karena sebagai manusia kita tuh butuh yang namanya variasi. Ya, jadi nggak hanya monoton setiap minggu itu saja, tapi kadang-kadang cobalah berikan sebuah surprise, sebuah kejutan. Seringkali kejutannya nggak harus mahal-mahal kok, dan nggak harus yang megah dan yang wow, tapi sesuatu hal yang mungkin membuat dia membuat dia surprise dan membuat dia tahu bahwa kamu memikirkan dia, dan bahwa kamu juga membuat sesuatu hal yang spesial untuk dia. Ya, jadi dia juga bisa merasa istimewa karena kamu. Oke, pertanyaan berikutnya dari @Giovanni_Vicky. Hai Gio. Oke, saya pernah lihat postingan Miss Mary bersama suami dengan caption yang isinya that Miss Mary will always say yes to him. Miss Mary pastinya sibuk dan mungkin nggak terlalu banyak waktu untuk bertemu dan berkomunikasi intensif dengan family. Bagaimana cara Miss Mary memanage waktu dan apa rahasia atau tips Miss Mary untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan suami atau keluarga dalam keseharian yang sibuk? Oke, thank you buat pertanyaannya. Oke, jadi pertama-tama, I don't always say yes to him. Dalam arti saya nggak selalu bilang iya gitu terhadap suami saya. Ada beberapa hal yang mungkin kita berbeda pendapat ya, karena kita adalah dua orang yang sangat berbeda dengan karakter yang sangat berbeda sebenarnya. Tapi saya selalu setuju untuk meluangkan waktu bersama dengan dia. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya bisa meluangkan waktu bersama padahal waktunya juga tidak terlalu banyak, ya kan? Oke, nah the key is this, don't find the time, karena kalau you finding the time, kalau kamu selalu mencari kapan ya cari waktu yang gak sibuk, ya gak akan ada, karena setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing ya, dan pasti akan aja selalu diisi dengan berbagai macam hal. So the secret is not about finding the time, but it's about making the time. Jadi bukan mencari waktu yang luang, tapi menciptakan waktu yang luang untuk dihabiskan bersama dengan mereka, orang-orang yang berharga, orang-orang yang kita cinta. Ya, jadi making the time. Nah, jadi kalau di kalender saya itu selalu udah saya ada blok, ada tanggal-tanggal tertentu atau momen-momen tertentu yang sudah pasti saya akan blok. Dan selain itu pun juga selalu ada ritual-ritual tertentu yang memang selalu pasti kita lakukan. Contohnya ya seminggu sekali setidaknya pasti harus ada masa-masa waktu pacaran lagi berdua, and just me and my husband, hanya saya dan suami. Either itu kita ngobrol diskusi bareng, atau mungkin makan bareng, atau mungkin nonton bareng gitu. Pokoknya selalu
harus ada waktu di mana cuma kita berdua tanpa anak-anak. Oke, nah dan selain itu selama 1 tahun juga biasanya kita selalu meluangkan waktu dan menciptakan waktu untuk liburan bersama. Jadi ada beberapa tipe liburan nih, tipe liburan bersama keluarga inti dan anak-anak. Selain itu juga ada liburan bersama keluarga, ya, keluarga besar, yaitu dengan orang tua saya dan juga orang tuanya suami saya. Dan ada juga waktu liburan untuk hanya kita berdua, probably like 3 hari, 5 hari gitu, tanpa anak-anak. Nah, jadi ini semua harus diciptakan sih, dan ini menjadi ritual selalu yang kita lakukan. Dan the key in relationship, kalau ada yang bilang, oh it's not about quantity, it's all about quality. Jadi dia bilang, oh nggak penting itu berapa banyak, yang penting kan kualitas waktunya, bukan banyaknya waktunya. Well, menurut pengalaman saya, sesuatu hal kalau itu memang penting dan berharga, sekali lagi harus dirawat, dan yang namanya dirawat itu pasti butuh waktu. So for me, I believe dua-duanya penting. Kualitas waktu kita juga penting, tapi kuantitas juga penting. Artinya kita juga harus meluangkan waktu, dan frekuensi itu juga penting. Nah, jadi itu sih dua-duanya yang selalu kita praktekkan, ya. Dan make sure bahwa ketika when we spend that time, kita benar-benar memastikan bahwa semua sungguh-sungguh menghargai waktu yang sangat berharga itu untuk bisa membangun relationship itu bersama. Jadi, ya, it's not about finding the time, but making the time. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.